kembalinya ruhnya Pancasila untuk bisa menjadi Indonesia, mewujudkan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Nah, saya kehidupannya itu dalam pengembaraan secara terus-menerus ibaratnya. Sejak tahun? Saya meninggalkan itu sejak lulus, sejak wisuda tahun 93 lah saya. Iya, saya 20 tahun pengembara dari hutan ke hutan. Termasuk punya keluarga juga nyaris terapekan, tapi juga tidak terapekan. Jadi ini terus muter terus ke gunung. Sekarang kalau itu pulang sebentar, pergi lagi gitu loh. Nah, ini yang perlu saya mengadu ibaratnya kepada Romo Panjenengan, Mas Bagus. Bagaimana caranya saya bisa mengembalikan ruhnya Pancasila untuk menempat kepada seorang, dan saya itu nanti akan bisa mewujudkan apa yang Panjenengan uraikan tadi, apa yang kita cita-citakan ini. Tujuan leluhur. Tanpa itu nih saya akan sangat berat, sebab Bung Karno mewujudkan Pancasila itu juga karena kekuatan ruhnya Pancasila. Dengan kata lain, bukan wahyu sekelas Nabiullah ya, tapi ini wahyu sekelas negara gitu loh. Wahyu Nusantara ini. Betul. Jadi kira-kira seperti itulah Romo Kiai. Jadi saya punya pendapat, saya tak mengembalikan ruhnya Pancasila, tinggal ini kita secara seksama yang saya maksud. Mari kita selalu bersambung ya. Niscaya saya akan menebusi lebih lanjut. Cukup sekali ini. Iya. Lanjut. Soalnya kalau saya kenal dengan ini karena konflik, mohon maaf ya. Setelah saya belajarnya dari konflik saya. Konflik ya. Konflik. Antar tokoh. Nah, kebetulan sekarang yang sedang berhadapan tahu ini orangnya, Madura. Semua tahu. Jadi ada tokoh. Yang satu agak, mohon maaf ya sedikit ya. Tokoh yang anak buahnya di demo, seharusnya tokoh besar yang tidak sama sekali. Hilang masanya yang dari demo. Nah, sinilah menjentengahkan itu. Mana ternyata bukan hanya itu, tengah antara kanan kiri, antara kanan dengan kiri, tengah-tengahnya mau dicari, sedang dicari sedang. Jadi Pancasila kan, malah tadi ada diskusi sebenarnya kultur tradisi. Suku ini kan anak buahnya bangsa. Ya, bagian dari bangsa. Bagian dari bangsa. Ya. Tradisi kecil lagi ya. Bisa dalam skup kecil, tapi bisa juga dalam skup yang agak besar ya. Belum di sini yang banyak mempelajari tradisi. Nah, muaranya ini Pancasila ini masih dalam mungkin. Nah, resikonya tokoh ketika ada kepentingan tidak ke sana. Nurani kan semenilai nurani sebenarnya ini yang mau dihidupkan, rasa nurani. Karena apa ngocor ini dalil ini kan kadang-kadang kan kepentingan, jadi ya agak sulit kalau tidak orangnya nurani awalnya. Karena itu jurnalnya bagus. Nah, cuman belum bukan teknis seperti Panjenengan. Hanya menyikapi konflik juga tidak. Nah, ketika ke Majapahit, nah ini agak belajar juga siapa kira-kira. Mungkin bukan saya sih artinya. Syukur-syukur kalau ada di mana bagus. Kalau di UNER pada ada di UNER untuk yang seperti bangkitan kan ada. Mungkin diskusi terbatas. Ya. Di UNESA ya. Universitas yang dulu IKIP itu loh. Itu ada sejarawan, saya kebetulan kenal. Itu bagus tuh namanya, referensi pengetahuan beliau tentang sejarah, termasuk Mojopahit, termasuk Kauripan dan sebagainya itu.
Yang itu secara catatan agak sedikit berbeda dengan yang tertulis yang jadi anunya ini. Menarik juga. Nah, terus terakhir jenengan pirsa Pak Santo Saba pernah dengar? Pernah dengar. Itu kan dia kan nulis buku tentang sejarah. Ya. Di dalamnya itu menarik karena beliau mengungkap bahwa Borobudur, kemudian Prambanan dan candi-candi besar yang lain yang itu juga belum tereksplorasi dengan ya. Ternyata itu bukan candi Buddha, bukan candi Hindu. Iya. Ya, itu satu. Yang kedua, itu dibangun bukan di abad ke-8 atau abad ke-9. Ternyata dari sisi usia itu jauh lebih tua lagi. Ya, Borobudur itu sudah dibangun sejak tahun 5406 tahun sebelum Masehi. Ya, ini kan gila. Berarti kalau melihat ada cerita yang menduga-duga gitu, bahwasanya itu tinggalan Kanjeng Nabi Sulaiman gitu loh. Itu ya ada pantasnya juga sesuai penelitian gitu. Kalau seperti yang ditulis-tulis di buku sejarah itu kan sekitar 750 selesai tahun 800 sekian kan seperti itu. Tetapi itu ternyata hanya perkiraan saja. Ada seorang sejarawan Kasparis, orang Belanda, itu menulis bukunya itu tahun 50-an. Itu hanya menduga saja. Menduga. Diperkirakan dibangun abad ke-8 akhir sampai abad ke-9 awal. Itu Mr. Kasparis. Hanya menduga saja ternyata. Nah, yang lebih mengagetkan itu yang ditulis sama Pak Santo Saba itu tahun 5406 sebelum Masehi. Wah, ini gila. Lebih tua lagi daripada piramida Giza yang di Mesir dan sebagainya. Ini peradaban apa gitu loh kan ini kan. Seperti Gunung Padang itu di Cianjur itu kan sudah puluhan ribu sebelum Masehi. 26.000 sebelum Masehi. Gitu. Lah ini yang perlu kita gali kembali, kita deklarasikan. Ya kita deklarasikan di mata dunia, tapi kalau sudah ruhnya Pancasila ini kembali. Nah, siapa yang berani dengan Bung Karno saat itu? Iya. Karena memang ruhnya ada. Iya. Lah ini loh yang saya maksud. Bung Karno diakui tokoh dunia. Rusia di tangan kiri, Amerika di tangan kanan, atau dan sebaliknya. Kedua-duanya itu di tangannya, dan lalu dia berani mengadakan gerakan non-blok kan, luar biasa. Nah, ini loh yang saya maksud. Dan ini kalau sesuai jangkane ramalan Pandito Jangkaning Dewo Kodrating Jagat. Kan ada itu kalau di sini ada nggak dongeng baro-baro itu. Ini perangnya Rusia dan Ukraina ini adalah digambang Cina Landa garis sejodo, Wong Jawa garis separuh. Nah separuh inilah nanti yang akan menata dunia. Ini sudah mengerucut ke sana sebenarnya. Sudah mengerucut. Saya berani mengatakan ini manakala ada putra putri Praja Nusantara yang sungguh-sungguh dalam melakoni. Dan ini akan tertulang. Sebab saya meyakini 60% kekayaan bumi ini ada di Nusantara ini.